Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trader 20 Pips Community di malam hari ini, malam Minggu ya. Sudah masuk hari Minggu sebenarnya karena sudah jam 12 lewat 15 menit ya. Saya mencoba untuk memberikan prediksi untuk gold di hari Senin ya. Apakah gold akan membuat ATH kembali atau ternyata dia koreksi dulu untuk melakukan penurunan. Kita simak video ini dari kacamata BBMA versi pemahaman trader 20 pips community. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan bantu subscribe dan aktifkan logo loncengnya supaya tidak ketinggalan untuk update terbaru dari channel trader 20 pips community. Dan buat teman-teman yang mau ikut kelas basic BBMA workshopnya di tanggal 24 Januari 2026, silahkan langsung registrasi saja. Gratis, teman-teman nanti bisa langsung belajar BBMA dengan foundernya atau dengan penciptanya BBMA yaitu Cik Goma Ali. Beliau akan hadir mengisi acara tersebut di tanggal 24 Januari 2026 di Hotel Alana Yogyakarta. Sebelum kita lanjut, seperti biasa guys, kita kopi dulu. Baik, kita mulai teman-teman. Pada hari Jumat penutupan kemarin, gold sempat ada koreksi penurunan yang cukup tajam, kemudian candlestick pada time frame H1 itu membuat CSM sell ya. Tetapi ketika teman-teman melihat bahwa ada CSM sell yang bersamaan dengan ekstrim ini, teman-teman harus perhatikan terlebih dahulu apakah di time frame atasnya itu terkonfirmasi ekstrim tersebut menjadi zona re-entry pada time frame besar. Kita lihat satu persatu dulu ya, kita bedah satu persatu, nggak usah buru-buru, yang penting teman-teman paham. Oke, karena saat ini market sudah close pada hari Jumat kemarin, maka kita perhatikan pada time frame weekly dulu ya. Loh kok weekly mas, kenapa tidak monthly? Karena untuk monthly sendiri teman-teman, ini candlesticknya belum close ya, kondisinya masih berjalan karena saat ini masih di tanggal 18. Jadi pastikan ketika menganalisa BBMA, candlestick itu harus dalam kondisi close ya, bukan kondisi candle yang masih berjalan. Jadi kita belum bisa menganalisa untuk time frame monthly. Jadi kita turunkan ke weekly dulu ya. Kalau kita melihat pada time frame weekly, secara trennya ini masih dalam kondisi bullish teman-teman, bahkan dalam kondisi zone zero loss buy ya. Ini terbentuk dari ekstrim yang bermomentum kemudian sampai ke TP wajib, kemudian di time frame bawahnya terkonfirmasi adanya momentum dan akhirnya dia melanjutkan kenaikannya. Cuman kalau teman-teman perhatikan, kenaikan ini tidak mampu kembali untuk membuat CSM buy yang continuation. Maka weekly ditutup dalam kondisi candlestick berada di dalam Bollinger Band. Nah, tinggal kita lihat apakah perjalanan weekly ini akan koreksi ya, mengambil MA510 low di sini. Akankah dia koreksi untuk ambil MA510 low-nya, atau jangan-jangan besok hari Senin langsung gap dan kemudian langsung jalan. Nah, itu alasan pertama, kita harus perhatikan itu dulu. Oke. Sekarang kita coba turunkan pada time frame di bawahnya. Kita tandai untuk close candle-nya di sini. Oke. Kemudian kita turun pada time frame daily. Ada apa sih di time frame daily? Oke. Di time frame daily sebentar, ini masih loading untuk BBMA-nya ya. Kalau melihat pada struktur market, kondisi daily ini memang sudah ada break ya. Di sini sudah ada resistennya yang sudah di break, kemudian dia membuat ATH. Akan tetapi teman-teman perlu diperhatikan juga bahwa
kondisi-kondisi pada time frame weekly-nya ini tidak ada candlestick yang mampu untuk membuat momentum pada weekly-nya. Kayak tadi kita lihat bersama bahwa di weekly itu mentok seperti ini ya. Ya, tidak ada CSM sama sekali setelah penutupan candle. Dan kemudian kita turun kepada time frame daily. Oke. Pada time frame daily pun sama, dia juga membentuk yang namanya MHV, market hilang volume. Oke. Tetapi kalau kita perhatikan setelah adanya ekstrim kemudian adanya TP wajib, kemudian naik tidak membuat momentum dan sudah ada candle reverse, maka tugasnya si time frame daily ini adalah dia akan mencoba untuk meretest, teman-teman. Dia akan mencoba untuk meretest area MHV ini. Jika kedepannya nanti pada hari Senin close candle berada di atas area resisten ini, dan atau paling bagusnya candlestick close menjadi CSA yang continuation, maka harga akan terus naik sehingga teman-teman bisa ambil posisi re-entry buy-nya nanti di time frame kecil. Oke, itu untuk jangka panjangnya ya. Kita harus melihat dulu daily pada hari Senin penutupannya menjadi CSA atau tidak. Karena yang dikhawatirkan adalah ini adalah zona MHV, kemudian ini adalah candle reverse-nya, dan tugasnya adalah tinggal satu kali lagi untuk melengkapi jika harga mau turun ya. Jika harga mau turun maka area MHV ini harus di retest, artinya candlestick tidak mampu break zona ini, maka akan perjalanannya koreksi penurunan. Tetapi ketika nanti daily close-nya menjadi CSA, maka potensi untuk kenaikan masih terus berlanjut. Oke. Kalau penutupan kita mengacu pada time frame daily ya, perjalanan dari bawah ya, ini sudah tidak ada sinyal apapun, tidak ada CSM ya, adanya hanya CSA. Betul, ini memang direspon untuk kenaikan ya, CSA pada time frame daily, kemudian re-entry-nya diambil. Nah, sekarang coba kita perhatikan apakah nanti hari Senin akan langsung up naik untuk meretest zona MHV ini atau tidak. Kita turun satu time frame di H4. Oke, pada time frame H4-nya pada zona re-entry-nya daily ini sudah ada ekstrim. Maka kalau teman-teman mau ambil buy, maka sebaiknya tunggu H4 break menjadi CSAK ya, break menjadi CSAK, teman-teman bisa ambil re-entry buy-nya di H4 untuk kenaikan ya, karena di sini pun sudah lengkap teman-teman, ada ekstrim, ada TP wajib, ada MHV, ada arah kukuh, ada re-entry, ada momentum, tetapi momentum ini bersama dengan ekstrim dan ini berada di zona re-entry buy-nya daily. Oke, jadi kalau mau dipastikan harga akan naik, teman-teman tunggu saja dulu pada time frame H4 ini menjadi CSAK buy ya, itu. Oke, sekarang kalau misalkan jadi acuannya dari tadi kita ngomongin buy terus, maka nanti teman-teman kalau mau sell-nya harus perhatikan pada time frame H4-nya, karena di sini ada momentum sell. Saya ingat betul ketika Cikgu menginformasikan ketika ada CSM yang posisinya tidak mampu break MA50, ini adalah re-entry sebenarnya, bukan momentum, bukan CSM. Kalau kita perhatikan pada gambar ini betul sekali, ini adalah zona re-entry-nya time frame daily ya. Sehingga kalau kita mau ambil sell ketika harga nanti masuk ke MA510 high pada time frame H4 ya, ini harus terkonfirmasi teman-teman. Pada time frame H4 di zona ini harus terkonfirmasi. Nah, di sini di MA510 high harus terkonfirmasi pada time frame M15-nya membentuk ekstrim TP wajib MHV ya.
di sini harus ada struktur lengkap untuk melakukan penurunan. Ada ekstrim, TP wajib, MAV, arah kuku sel, re-entry sel, baru kemudian dia turun. Kalau untuk sel ternyata di M15 belum terpenuhi setup lengkapnya BBMA, maka market belum mau untuk melakukan penurunannya. Sekarang kalau kita melihat pada H4 tadi, targetnya dia masih melakukan kenaikan sampai MA510 high. Wajar saja nanti ketika hari Senin akan ada gap gitu ya. Akan ada gap di sana karena targetnya dia adalah mengejar MA510 high-nya. Jika H4 ini close candlenya tidak mampu di atas MA510 high atau tidak mampu membuat CSAK, maka potensi harga akan melakukan penurunan. Ya, potensi harga akan melakukan penurunan dengan catatan pada time frame M15, terdapat struktur lengkap untuk melakukan penurunan, yaitu adanya ekstrim, TP wajib, dan MHV. Ya, ada ekstrim, TP wajib, MHV, CSAK sel, ada arah kukuh gitu. Kemudian masuk ke zona re-entry selnya dan kita bisa ambil untuk melakukan entry sell. Kurang lebih gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan saya menjelaskan tidak terlalu cepat dan bisa dipahami. Karena semuanya butuh konfirmasi. Apalagi BBMA selalu menggunakan multi time frame untuk melihat bias dan konfirmasi di time frame kecil ya teman-teman, mengikuti sinyal time frame besar. So saya resume weekly penutupannya dia tetap berada di dalam Bollinger Band, artinya tanda bahwa ini adalah kekuatan market yang sudah hilang sehingga belum bisa dikatakan harga akan terus continuation. Bisa continuation dengan catatan pada time frame bawah-bawahnya itu mendukung untuk kenaikan. Mendukung kenaikannya untuk apa sih? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk struktur lengkap BBMA, yaitu ekstrim, TP wajib, MAV, CSAK. Baru dia akan jalan. Weekly-nya penutupannya seperti ini, kemudian di daily-nya pun sama. Ya, di daily-nya pun sama. Dia berangkat dari sini ya. Ekstrim, TP wajib, kemudian selama perjalanan ini sudah tidak ada CSM. Artinya kekuatan volume itu sudah lesu, sudah lemah gitu ya teman-teman. MHV-nya di daily belum di retest sehingga potensi ini harus kita perhatikan. Harga terakhir pada daily ketika harga nanti akan turun ini harus di reject. Tidak boleh ada CSA ya. Tidak boleh adanya CSA. CSA itu candlestick yang bodinya close di atas MA510. Kalau ada CSA maka potensinya akan ada re-entry dan kemudian akan kembali naik gitu. Memang betul pada time frame daily-nya harga sudah masuk ke MA510 low dan H4-nya terkonfirmasi adanya ekstrim yang bermomentum. Di sini ada momentum juga. Kemudian dibarengi dengan ekstrim, targetnya akan ke MA510 high. MA510 high ini adalah zona retest MHV-nya daily tadi ya teman-teman. Sudah kita tandai pakai warna orange tadi ya. Nah, ini adalah zona retestnya. Jadi kita harus perhatikan di sini teman-teman. Kalau nanti pada time frame daily-nya, pada time frame H4-nya, candle sudah sampai ke MA510 high dan terkonfirmasi pada time frame H1 adanya reject atau ekstrim ya, di sini adanya reject atau ekstrim. Sebentar, adanya reject atau ekstrim nantinya. Kemudian di M15-nya juga sudah terbentuk adanya struktur lengkap untuk melakukan penurunan, yaitu adanya ekstrim, TP wajib, MAV, arah pusel, maka harga berpotensi untuk melakukan koreksi penurunannya. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Sudah cukup lama 15 menit, mudah-mudahan tidak bosan dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa difahami. Kalau potensinya M15 betul sekali teman-teman. Ada kemungkinan harga hari Senin akan
gap kembali dan naik untuk meretest zona MAV-nya time frame daily. Ketika nanti terbentuk momentum, ya sudah, berarti harga akan terus membuat ATH kembali. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan logo loncengnya. Dan buat teman-teman yang mau ikut kelas basic BBMA workshop di Yogyakarta pada tanggal 24 Januari, silakan bisa langsung confirm. Dan masih terbuka untuk penambahan kuota peserta. Jangan sampai ketinggalan, belajarlah langsung dengan penemu atau pencipta dari teknik BBMA, yaitu Cik Go Om Ali. See you next time and bye-bye.